Untuk informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo dan juru kamera Andika Hadian di Polda Metro Jaya. Selamat siang Renata, apa poin-poin tadi yang disampaikan oleh terutamanya kuasa hukum Jokowi? Ya Bella, selamat siang. Sampai saat ini memang kalau untuk tim kuasa hukum sudah selesai menyampaikan beberapa poin. Yang kami catat ini tadi juga dijelaskan pasal-pasal apa saja yang disangkakan begitu, yang dilaporkan oleh pihak kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukumnya. Tadi Yakub Hasibuan selaku tim kuasa hukum ini menjelaskan ada pasal 27A, kemudian pasal 32 dan pasal 35. Secara umum ini merupakan pasal-pasal yang membahas terkait dengan pencemaran nama baik dan dilakukan rekayasa teknologi begitu. Kalau yang bisa saya jelaskan mungkin untuk pasal 27A misalnya, ini memang berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi ini memang berkaitan dengan Undang-Undang ITE begitu. Tadi ada beberapa pasal yang sudah saya sebutkan, kemudian siapa saja yang menjadi terlapor. Sejauh ini tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum ada 5 orang, Bella. Inisialnya ini ada RS, ES, RS, T, dan K. Dan kalau dari tim kuasa hukum sendiri bilang nanti untuk detailnya bisa ditanyakan kepada penyidik. Apa yang kemudian ditanyakan dalam pemeriksaan tahap 1 tadi ini juga ditanyakan oleh wartawan dan sempat dijawab oleh Joko Widodo sendiri, ada puluhan pertanyaan, namun memang untuk detailnya tadi juga disampaikan oleh tim kuasa hukum bahwa beberapa pertanyaan ini menyangkut terkait dengan sejarah-sejarah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat ia berkuliah, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dugaan tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tadi juga sempat disebutkan oleh tim kuasa hukum bahwa turut diperlihatkan juga kepada penyidik begitu ya pada saat pemeriksaan tahap 1, yang dimana ijazah mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan ijazah pada saat Joko Widodo ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada ini juga turut disertakan dalam pemeriksaan. Namun memang untuk detail-detailnya kemudian ini memang kita tidak diperlihatkan begitu ya terkait dengan laporan polisinya, karena kabarnya memang laporan polisinya ini sudah berada di tangan Joko Widodo. Kemudian yang kami bisa kutip juga dari tim kuasa hukum ini adalah bagaimana kemudian atau apa kemudian alasan dari Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukumnya untuk melakukan pelaporan ini, karena mereka merasa atau tim kuasa hukum ini merasa bahwa siapa begitu yang menerima bahwa seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia ini dituduh menggunakan ijazah palsu. Dan ini tentu yang menjadi latar belakang kemudian tim kuasa hukum bersama dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya melayangkan laporannya ke Polda Metro Jaya. Karena tadi yang juga disampaikan oleh Joko Widodo sendiri bahwa ia mengira bahwa polemik ijazah palsu ini akan berakhir begitu. Namun di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pun ini masih terus bergulir, dan bahkan ada yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, kemudian juga ada beberapa pelaporan lainnya. Ini yang kemudian menjadi latar belakang pada akhirnya Joko Widodo bersama dan tim kuasa hukumnya pada hari ini melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Sejauh ini ada 5 orang yang menjadi terlapor. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Tentu juga kita menunggu pernyataan resmi dari penyidik setelah proses pemeriksaan tahap 1 yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kembali kepada Anda, Bella. Baik Renata, nanti kami akan kembali lagi ke Anda, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Andika Hadian di Polda Metro Jaya. Renata, tadi setelah Anda jelaskan terkait dengan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum, lalu kapan polisi atau penyidik akan memanggil sejumlah saksi dan bagaimana proses pengadilan yang saat ini sedang berlangsung di Solo?
Iya Bella, kalau yang kita lihat tadi memang belum dapat detilkan begitu ya, kapan kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik. Karena lagi-lagi tadi tim kuasa hukum meminta agar kita menunggu informasi lebih detail lagi terkait dengan pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini nanti akan langsung disampaikan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tetapi kalau yang kita lihat begitu ya, bagaimana kemudian laporan dari Joko Widodo ini begitu cepat diproses tadi sekitar pukul 10 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah selesai di gedung SPKT untuk mengajukan berkas-berkas pelaporannya. Kemudian setelah itu langsung menuju ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tahap 1 didampingi oleh tim kuasa hukumnya, salah satunya adalah Yakub Hasibuan. Ini tentu kita bisa berkaca juga, ada kemungkinan, tentu kita tidak bisa berandai-andai, tapi kalau kita melihat ini memang sepertinya akan berlangsung cepat gitu ya, karena tadi kita lihat dari pukul 10, kemudian pukul sedikit lagi pukul 1 siang memangnya, tetapi kita lihat ini prosesnya hanya 1 hari saja, memakan 1 hari saja dari laporan ini dimasukkan ke SPKT, kemudian langsung masuk ke dalam tahap pemeriksaan tahap 1, langsung diperiksa Joko Widodo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Itu yang berarti kita bisa melihat atau mengantisipasi bahwa prosesnya ini tidak akan begitu lama. Tapi memang kalau yang disampaikan tadi, ini ada 5 orang yang terlapor dari tim kuasa hukum, yaitu ada RS, ES, RS, T, dan K, inisialnya saja. Jadi kita masih harus menunggu lagi dari penyidik Polda Metro Jaya apakah nantinya akan diungkap siapa-siapa saja ini terlapor yang akan kemudian atau kemungkinan besar akan diperiksa begitu ya. Tadi juga kalau yang bisa kami jelaskan mengenai bagaimana kemudian proses hukum yang paralel berjalan di Solo begitu, tepatnya di Pengadilan Solo, ini memang masih dalam tahap persidangan yang dimana sidang perdana kasusnya ini pun baru dimulai pada hari Kamis 24 April lalu di Pengadilan Negeri Solo. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan, ini perkaranya sebelumnya dilayangkan oleh Muhammad Taufik, dan dalam perkara ini ada 4 tergugat. Yang pertama, untuk tergugat 1 ini adalah Joko Widodo, kemudian tergugat 2 ada KPU Kota Solo, kemudian di tergugat ketiga ini ada SMA Negeri 6 Solo, dan tergugat keempat adalah Universitas Gadjah Mada, yang sebenarnya juga kita masih menunggu begitu ya, sidang perdana baru dilakukan, dan selanjutnya ini sepertinya akan ada tahap mediasi yang akan dilakukan pada tanggal 30 April. Di sisi lain memang selain proses hukum di pengadilan begitu ya, memang ada juga beberapa laporan yang berjalan khususnya di Polda Metro Jakpus. Ini ada 4 orang yang bisa dikatakan vokal begitu ya, menggugat keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dilaporkan ke polisi. 4 terlapornya ini adalah Menpora Roy Suryo, kemudian juga ahli digital forensik Rismon Sianipar, kemudian juga ada Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, dan juga ada Dr. Tifa Usia Tiasumah. Dan laporan ini disampaikan oleh relawan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ini masih berlangsung, dan untuk laporannya memang ini menggunakan pasal 160 KUHP terkait dengan tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan palsunya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga memang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo juga ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dianggap membuat gaduh isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk pelaporan ini masih berproses begitu ya di Polres Metro Jakarta Selatan, dan untuk sekarang ini sudah ada laporan juga yang langsung dilayangkan oleh Joko Widodo bersama dan tim kuasa hukumnya. Kita masih menunggu bagaimana kemudian proses selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo, maksud kami Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, apakah langsung akan memeriksa saksi-saksi lainnya, ini yang kita tunggu juga di Polda Metro Jaya. Kembali kepada Anda, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Renata Panggalo dan juga Andika Ahadian langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tadi Presiden KRI Joko Widodo melakukan
Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Tadi juga ada 35 pertanyaan yang dijelaskan oleh Jokowi terkait dengan apa yang dilakukan hari ini. Dan Jokowi mengatakan kenapa baru melakukan pelaporan sekarang, karena dulu masih menjabat dan sekarang sudah selesai dari jabatannya, namun kasus ini masih berlarut-larut sehingga akhirnya sekarang dibawa ke ranah hukum agar semuanya menjadi jelas dan gamblang. Breaking News Kompas TV, kami tutup saudara, sampai jumpa.